Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari hypersensitivity reaction. Kasusnya yaitu yang pertama adalah 14-year-old boy, yaitu seorang anak laki-laki usia 14 tahun brought to emergency department by his mother. Dibawa ke IGD oleh ibunya, stung by something while trying to retrieve a baseball from under a lock, yaitu tersengat sesuatu saat mencoba mengambil bola baseball yang masuk ke bawah kayu atau lock. Initial symptom yaitu sudden rush, yaitu ruam mendadak. Skin findings yaitu body covered in welts, yaitu seluruh tubuh dipenuhi bentol-bentol atau kaligata. Progression within minutes, yaitu perkembangan dalam beberapa menit. Facial swelling yaitu wajah mulai bengkak. Difficulty swallowing yaitu sulit menelan. Vital sign yaitu blood pressure 70/50 mm raksa, heart rate 120 kali per menit, yaitu physical examination, erythematous rise plaque over the trunk, extremities, and face. Plak kemerahan menonjol di badan, ekstremitas, dan juga wajah. Bilateral expiratory wheezes yaitu mengi expiratory bilateral. Past history itu no previous similar condi reaction, yaitu riwayat sebelumnya adalah tidak pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya. Question: which of the following most likely triggered this patient's condition, yaitu manakah mekanisme yang paling mungkin memicu kondisi pasien ini, yaitu A. Antibody antigen kompleks deposition in the endothelium, yaitu artinya deposisi kompleks antibody antigen pada endothelium. B. Yaitu antibody dependent cell mediated cytotoxicity, yaitu artinya sitotoksisitas yang dimediasi sel bergantung antibody. C. CD8+ T lymphocyte mediated hypersensitivity, yaitu artinya hipersensitivitas yang dimediasi limfosit T CD8+. D. Yaitu cell surface bound antigen linking by antigen, yaitu artinya pengikatan antigen pada antibody yang terikat di permukaan sel. E. Complement mediated cytotoxicity, yaitu artinya sitotoksisitas yang dimediasi komplement. Baiklah, jawaban yang paling benar yaitu cell surface bound antigen linking by antigen. Nah, kemudian juga yaitu penjelasan kasusnya, yaitu di sini inti konsepnya pasien ini mengalami anafilaksis yaitu hipersensitivitas tipe 1 atau immediate hypersensitivity. Mekanisme utamanya adalah alergen masuk kemudian juga menempel pada IgE di sini di mast cell atau basofil. IgE mengalami cross-linking sehingga mast cell mengalami degranulasi. Histamin keluar ya di sini, kemudian juga muncul alergi berat atau anafilaksis. Jawaban benar yaitu D. Cell surface bound antibody linking by antigen. Artinya yaitu antigen atau alergen menghubungkan antibody IgE yang sudah menempel di permukaan sel mast. Kenapa pasien ini disebut anafilaksis? Yaitu pasien mengalami gejala cepat setelah tersengat serangga. Gejala adalah ruam mendadak, bentol seluruh tubuh, artinya urtikaria akibat histamin. Wajah bengkak, artinya adalah angioedema. Sulit menelan, artinya adalah edema saluran nafas. Mengi atau wheezing, yaitu artinya adalah bronkokonstriksi. Tekanan darah 70/50 mm raksa, artinya adalah shock atau vasodilatasi sistemik. HR yaitu 120, artinya kompensasi tekanan kompensasi karena tekanan darah turun. Ini khas anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat yang mengancam nyawa. Kemudian juga 2 yaitu mekanisme hipersensitivitas tipe 1. Paparan pertama adalah saat pertama kali tubuh bertemu alergen, misalkan venom atau sengatan serangga. Alergen dikenali sistem imun, kemudian juga sel B melakukan sel switching menjadi IgE. Sel plasma membuat IgE spesifik terhadap alergen tersebut. IgE menempel pada reseptor IgE di mast cell di jaringan, kemudian juga basofil di darah. Pada tahap ini, pasien belum tentu langsung bergejala berat, tapi tubuh sudah sensitif. Paparan berikutnya yaitu alergen masuk lagi. Alergen menempel pada IgE yang sudah lama di permukaan mast cell, kemudian juga alergen menghubungkan beberapa IgE sekaligus. Ini disebut cross-linking. Di sini multivalen antigen, di sini banyak banget antigen yang masuk ya di sini. Kemudian juga mast cell aktif dan juga mengalami degranulasi di sini ya. Kemudian juga mediator alergi keluar. Mediator yang keluar adalah histamin, prostaglandin, leukotrin, heparin, dan juga sitokin inflamasi. Nah,
Kenapa histamin menyebabkan gejala, yaitu vasodilatasi, yaitu tekanan darah turun, peningkatan permeabilitas pembuluh darah itu bengkak angioedema, stimulasi saraf gatal yaitu menyebabkan gatal dan juga ruam, kontraksi bronkus yaitu menyebabkan wheezing atau sesak, edema mukosa itu menyebabkan sulit menelan dan juga airway risk. Jadi histamin bisa bikin pembuluh darah melebar dan juga bocor serta bronkus menyempit. 4. Jawaban yang benar yaitu D. Cell surface bound antibody linking by antigen. Ini artinya adalah alergen menghubungkan antibody IgE yang sudah menempel di permukaan mast cell atau basofil. Bahasa gampangnya adalah alergen menjembatani IgE di mast cell sehingga mast cell pecah, histamin keluar. Ini adalah mekanisme khas dari anafilaksis urtikaria akut, alergi makanan, alergi obat, alergi sengatan serangga, rinitis alergi, dan juga asma alergi. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu di sini A, antibody antigen kompleks deposition in the endothelium. Ini adalah Hipsen tipe 3, bukan tipe 1. Pada tipe 3, antigen dan juga antibody membentuk imun kompleks. Kompleks ini kemudian mengendap di jaringan atau pembuluh darah. Setelah mengendap, kompleks imun mengaktifkan komplement dan juga menarik neutrofil sehingga terjadi inflamasi. Kapan pilihan A benar? Yaitu benar pada penyakit seperti serum sickness, Arthur's reaction, PSGN, post-streptococcal glomerulonefritis, lupus nephritis, polyarthritis nodosa pada hepatitis B. Mudah hafalnya adalah tipe 3 sama dengan imun kompleks deposition. B yaitu antibody dependent cell mediated cytotoxicity, yaitu ini termasuk Hipsen tipe 2, bukan tipe 1. Pada tipe 2 itu antibody IgG atau IgM menempel pada antigen di permukaan sel. Lalu sel imun seperti NK sel mengenali bagian Fc antibody tersebut dan membunuh sel target. Kapan pilihan B benar? Yaitu benar pada kondisi seperti autoimmune hemolytic anemia, hemolytic disease of the newborn, transfusion reaction, Goodpasture syndrome, pemphigus vulgaris, myasthenia gravis, dan juga Graves disease. Yaitu mudah hafal adalah tipe 2 sama dengan antibody attack cell surface. Kemudian juga C yaitu CD8+ T lymphocyte mediated hypersensitivity, yaitu ini adalah hipersensitivitas tipe 4, bukan tipe 1. Tipe 4 tidak dimediasi antibody tetapi dimediasi oleh sel T. Reaksinya lambat, biasanya muncul dalam waktu 24-72 jam, bukan dengan hitungan menit. Kenapa pilihan C benar? Yaitu benar pada kondisi seperti kontak dermatitis, tuberculin skin test atau PPD test, pollution IV dermatitis, granuloma TB, reaksi penolakan transplantasi tertentu, tipe 1 diabetes mellitus karena destruksi sel beta pankreas oleh T-cell. Mudah hafal, tipe 4 sama dengan T-cell sama dengan delight. A, complement mediated cytotoxicity, yaitu ini juga masuk mekanisme Hipsen tipe 2 atau tipe 3, bukan tipe 1. Complement mediated cytotoxicity biasanya melibatkan IgG atau IgM, bukan IgE. IgE sangat kuat mengaktifkan komplement karena bentuknya pentamer sehingga mudah mengaktifkan klasikan komplement pathway. Kapan pilihan A benar? Yaitu benar pada kondisi transfusion reaction, autoimmune hemolytic anemia, Goodpasture syndrome, beberapa reaksi antibodi terhadap sel atau jaringan, imun kompleks disease yang mengaktifkan komplement. Mudah hafal adalah komplement sama dengan biasanya IgG atau IgM, bukan IgE. Kemudian juga tabel ringkasnya adalah A, deposisi kompleks antibody kompleks, yaitu tipe 3 serum sickness PIGS lupus nephritis, ADCC oleh sel imun tipe 2, autoimmune hemolytic anemia, transfusion reaction, C CD8+ T-cell mediated, yaitu type 4 kontak dermatitis PPD test, cross-linking IgE di mast cell, yaitu tipe 1 anafilaksis alergi urtikaria. Sitotoksisitas via komplement tipe 2 atau 3 itu pada Goodpasture transfusion reaction. Tipe 1 yaitu IgE mediate sama dengan alergi, alurnya adalah alergen itu IgE cross-linking mast cell degranulation, yaitu menyebabkan histamin dan juga anafilaksis. Versi Indonesia itu alergen yaitu IgE tersambung, mast cell pecah, histamin keluar, alergi berat. Kesimpulan, pasien ini mengalami anafilaksis setelah sengatan serangga. Mekanisme utamanya adalah alergen menghubungkan IgE yang sudah menempel di permukaan mast cell atau basofil, menyebabkan degranulasi dan juga pelepasan histamin. Jawabannya adalah yaitu D, cell surface bound antigen linking by antigen.